Putaran pertama fase grup Piala Dunia 2006 telah rampung digelar. Sejumlah hasil mengejutkan langsung mewarnai pertandingan pembuka turnamen terbesar sepak bola dunia ini. Beberapa tim unggulan ternyata belum bisa menunjukkan performa terbaiknya. Spanyol harus puas bermain imbang melawan debutan Tanjung Verde. Portugal tadi malam ya gagal meraih kemenangan setelah ditahan Republik Demokratik Kongo. Di sisi lain, negara-negara besar juga demikian, tidak bisa meraih poin penuh meskipun nggak kalah juga. Tapi kita akan mengevaluasi dan juga catatan atau fakta menarik lainnya dalam perhelatan Piala Dunia 2026 kali ini. Bersama saya di ujung telepon telah terhubung dengan pengamat sepak bola Indra Rangkuti. Bung Indra, selamat sore, salam olahraga. Selamat sore dan salam olahraga Jaya untuk seluruh Jaya, Bung Indra. Ini mengejutkan banget ini. Hari kemarin, dini hari tadi atau kemarin malam baru saja ada sejarah hat-trick dari Lionel Messi. Kemudian Portugal yang kalah, lalu Inggris yang mendominasi. Lalu ada beberapa tim-tim atau negara-negara debutan di Piala Dunia berhasil menahan raksasa Piala Dunia. Catatannya gimana Bung Indra di putaran pertama ini? Oke, ya sekali lagi jadi seperti yang kita ketahui bersama ya, Piala Dunia ini adalah pentas yang penuh misteri. Jadi hitung-hitungan di atas kertas, di atas statistik itu terkadang tidak sesuai dengan realitas fakta di lapangan. Karena di Piala Dunia ini dalam pandangan saya ya, sejak saya pertama kali mengikuti Piala Dunia tahun 86 ya, itu siapa yang paling siap dia yang akan sukses. Jadi tidak melihat kepada komposisi pemain bintang, tidak melihat kepada statistik ya, atau peringkat ya. Nah, siapa yang paling siap? Dan siapa yang bisa bermain nothing tulus? Artinya tidak terbebani oleh ekspektasi yang besar ya. Jadi contoh misalnya seperti Copa de Verde atau Tanjung Verde ya. Ya, dia kan kalau prediksi awalnya kan ini diperkirakan bakal menjadi lumbung gol ini, ya kan. Nah, tapi ternyata justru ini yang justru malah Spanyol yang malah terbebani sang juara Piala Eropa, sehingga akhirnya mainnya nggak lepas. Ditambah lagi dia Spanyol jadi pusing sendiri kan, penampilan kiper dari Copa de Verde itu yang luar biasa kalau saya nilai ya penampilannya kemarin. Begitu juga misalnya di beberapa grup ya, ada beberapa mungkin yang sesuai ekspektasi, tapi ada juga mungkin yang belum sesuai ekspektasi. Contoh Brazil yang diprediksi akan menang dengan Maroko, ya ternyata berakhir imbang, kan seperti itu. Ada yang sesuai dengan ekspektasi juga, misalnya tadi malam Inggris berhasil menumbangkan Kroasia. Walaupun awalnya saya prediksi skornya tipis. Banyak juga yang berpandangan ini adalah big match, salah satu big match Indonesia lawan Kroasia. Kroasia juga ternyata Inggris berhasil memenangkan dengan skor yang cukup jauh. Dan akhirnya juga sekarang justru Kroasia lagi harap-harap cemas nih, karena tadi pagi Ghana berhasil mengalahkan Panama, kan seperti itu. Ghana. Jadi ini sekarang kembali kepada, termasuk juga misalnya ya Korea Selatan. Ya Korea Selatan sekarang ini ya kemarin sukses ya mengalahkan Ceko, yang awalnya diperkirakan Ceko akan menang ya, tapi ternyata Korea Selatan akhirnya malah tampil luar biasa. Ketinggalan 1 gol, langsung dia balikkan. Dia balikkan. Nah, sekarang ini Korea Selatan besok akan bertanding dengan tuan rumah Meksiko. Ya, ini Korea Selatan lagi megang lagi mengejar sejarah baru ini. Jika dia menang melawan Meksiko, maka inilah pertama sekali Korea Selatan itu sepanjang keikutsertaannya di Piala Dunia menang berturut-turut. Menang berturut-turut. Nah, gimana kansnya ya akan kita tengok. Apalagi sekarang Meksiko kan juga lagi harap-harap cemas karena tengah mereka kan Cesar kan kartu merah. Cesar kan udah kena kartu merah. Kartu merah. Otomatis ini kan juga mengurangi kekuatannya Meksiko karena Cesar Montes terbukti bek yang kokoh, ya kan. Walaupun ada opsi juga Edson Alvarez akan dipindahkan menjadi bek tengah, ya kan. Tapi ya kita lihatlah gimana progres selanjutnya, ya kan. Demikian juga misalnya dengan grup-grup yang lain, seperti misalnya Belanda yang diramal-ramal oleh hitung-hitungan isi berbagai macam hitung-hitungan lah ya. Prediksi tahun ini akan dia pegang. Ternyata kemarin penampilannya melawan melawan Jepang juga tidak begitu bagus ya, dan akhirnya harus puas dengan skor imbang 2-2. Jadi kita masih banyak banyak kenapa ya? Ada beberapa hal yang menjadi catatan dari Bung Indra kah? Beberapa tim besar bahkan Brazil sekalipun bermain tidak meraih poin penuh atau harus berbagi angka itu, Bung Indra.
Jadi kalau saya lihat ini kembali kemarin, siapa yang paling siap? Nah, Maroko juga kan nggak bisa dipandang enteng. Piala Dunia yang lalu dia kan di peringkat dia lolos ke semifinal. Dan yang saya lihat kemarin justru malah Maroko itu tampilnya lepas. Bu Indra, Ya, ini ada analisis yang mungkin ini hanya analisis tebakan dari para netizen yang saya baca di sosial media dan lain sebagainya itu, yang merasa sebagai penonton, ya sebagai bukan pelatih ya, sebagai penonton yang menikmati itu agak terganggu dengan adanya water break selama 3 menit. Dan ada beberapa ofisial dari salah satu tim, saya lupa dari negara mana, yang mengatakan para pemain harus menunda sejenak karena tayangan di televisi itu sedang menayangkan iklan. Jadi mengatakan bahwa water break itu sebenarnya bukan untuk kesehatan pemain di musim yang terik ini, yang panas ini, tapi hanya untuk mendulang uang saja, untuk memanfaatkan itu. Sehingga yang dilihat oleh para penonton adalah tempo permainan itu tiba-tiba saja terhenti. Sama seperti ketika Brazil yang sudah menguasai tempo, kemudian water break, kemudian ketika dilanjutkan lagi temponya hilang. Termasuk juga Spanyol dan lain sebagainya. Itu akhirnya temponya hilang dan itu akhirnya mungkin saja merusak mood ataupun suasana ataupun strategi dari pelatih itu sendiri, Bung Indra. Oke. Kalau saya kira sebenarnya ini enggak juga ya. Saya kira ini enggak terlalu berpengaruh ya. Terlepas masalah ini yang lain. Justru saya menilai ini kebijakan yang bagus karena kan saat ini suhu udara di Amerika Utara juga lagi tinggi, ya kan? Lagi tinggi. Ya, artinya potensi pemain mengalami dehidrasi juga cukup tinggi. Berbeda misalnya dengan, jadi ini kan sama seperti dulu Piala Dunia Piala Dunia 2022 yang lalu, ya, juga ada seperti itu, ya. Demikian juga. Nah, kesehatan pemain kan juga mesti dipikirkan, apalagi kan ini kan yang datang ke Piala Dunia ini kan beragam-ragam. Oke lah, kalau untuk negara-negara Afrika atau negara-negara benua Amerika atau Asia, sebagian Asia ya, ini mungkin tidak terlalu tidak terlalu terpengaruh karena sudah terbiasa dengan udara panas. Tapi kalau yang negara-negara Eropa kan ini berarti Pak Bung Indra lebih sepakat bahwa ini untuk kesehatan pemain ya. Tapi di break dulu, jangan diputus. Bung Indra, kita coba terima pendengar dulu ya. Ada Pak Ahtong di Pekanbaru. Pak Ahtong, halo, selamat sore Pak. Halo, selamat sore Bung Fajar, tumben. Iya nih, jet lag nih dari dini hari biasanya ya ke sore. Silakan Pak Ahtong. Iya, halo, selamat sore Bung Indra Rangkuti. Selamat sore. Ini pengamat sepak bola sumut kayaknya ya. Iya. Jadi kalau saya yang ingin saya mau pertanyakan bukan pertandingan yang udah selesai yang kemarin, yang minggu ini. Yang saya tanyakan posisi kita di mana? Jepang dengan Belanda draw 2-2. Australia dengan Turki 2-0 menang Australia. Arab Saudi draw dengan Uruguay. Indonesia peringkat 4 di grup itu, di grup yang terberat itu. Jadi kita posisinya levelnya berarti kan udah sama dengan orang itu. Harusnya saya nggak lolos. Jadi kita cuma kalah di nasib kan gitu. Baik, makasih Pak Tong. Iya, betul. Karena juga ada yang mengatakan bahwa Qatar aja harus juga melewati fase kualifikasi babak tambahan sama seperti Indonesia, tapi sayangnya aja Qatar kebetulan jadi tuan rumah ketika itu sehingga akhirnya lolos. Ya nggak tahu juga. Jadi banyak yang meragukan itu, tapi ketika ada keraguan yang begitu luar biasa ternyata berhasil menahan imbang di awal pertandingan putaran pertama Piala Dunia melawan Swiss gitu kan. Ada Pak Nano di Jakarta. Pak Nano, selamat sore Pak Nano. Selamat sore Mas Fajar, Pak Indra. Ya, silakan. Selamat sore. Ini tebakan skor ini ya, Meksiko Korea Selatan ya. Boleh. Kalau tebakannya gimana? Kalau itu kan saya 3-3 menurut saya sih. Waduh, banyak banget. Skornya 3-3. Soal water break yang baru ini, apakah itu akan nanti diterapkan secara global gitu? Iya, secara global maksudnya dalam pertandingan di luar Piala Dunia atau pertandingan selanjutnya? Liga. Kan itu kan sudah termasuk status FIFA. Oke, ya. Apakah itu nanti akan diterapkan di semua liga di dunia ini atau seperti apa? Dan satu lagi mungkin yang belum dirubah sama FIFA mungkin soal waktu. Waktu apa nih? Seperti basket. Nah, kalau misalnya lemparan ke dalam, misalkan diberhentikan waktunya gitu maksudnya? Di stop. Belum. Paling itu suatu saat nanti
pasti akan dilakukan seperti itu. Oh, jadi kalau lempar ke dalam atau bola mati, waktunya berhenti gitu maksudnya Pak Nano? Oh, iya. Waktunya berhenti. Kan itu kan lama kan ada yang guling-guling. Oke, baik Pak Nano, makasih. Ini soal waktu, apakah akan diterapkan juga seperti dalam mekanisme basket ya, ketika bolanya berhenti ya, waktunya juga berhenti. Ada Pak Andi terakhir ya di Pontianak, ada Pak Andi di Pontianak. Halo, selamat sore Pak Andi. Terputus, baik. Saya coba 2 pendengar dulu, nanti mungkin ada 1 pendengar lagi bisa diterima atau 2 pendengar lagi. Silakan Bung Indra ditanggapi ini. Oke, yang mana dulu ini masalah country water break atau yang water break boleh, water break. Apakah akan diterapkan di seluruh kompetisi? Jadi kalau water break saya kira ini juga harus kita lihat dulu ya dampaknya ya setelah diterapkan pada Piala Dunia 2022 yang lalu ya dan juga pada Piala Dunia 2026. Dan kebetulan ini juga sebenarnya awalnya kan karena cuaca di Amerika Serikat ekstrim waktu Piala Dunia antar klub kemarin. Ya, sehingga waktu itu kan di situ awalnya juga diterapkan yang model seperti ini. Jadi saya kira kita sih prasangkanya karena justru dengan water break ini juga memberi kesempatan juga. Tapi dari kacamata Bung Indra yang nonton Piala Dunia, dengan berhentinya bola bergulir, adanya water break itu mengganggu Bung Indra atau enggak gitu? Dari kacamata enggak ya? Bagi saya enggak. Saya berharap dengan adanya water break ini kalau saya ya. Pelatih itu bisa lebih cepat mengevaluasi pola permainan. Jadi dimanfaatkan pelatih untuk memberikan arahan ke para pemain. Atau evaluasi. Jadi sama juga seperti di cabang-cabang olahraga yang lain kan juga ada. Kalau di basket ada time out, Kalau ini time out, di volley pun seperti itu. Jadi saya kira sih sah-sah saja. Tambah juga ini untuk menjaga kondisi kita pemain. Nah, tadi tentang posisi Indonesia, di mana melihat posisi-posisi yang ada saat ini, saya sih tidak bisa kita katakan contoh ya. Kalau seperti ini bakal begini. Nah, ini kami contoh seperti ini, sederhana aja untuk menjawab. Mungkin Mas Fajar masih ingat ya waktu timnas Korea Selatan bertanding dengan timnas Indonesia di pra Olimpiade yang lalu. Yang Korea Selatan di penalti. Iya. Nah, di Piala Dunia 2026 ini ya 6 pemain dari Korea Selatan U23 itu masuk dalam tim. Iya. Dan kemarin tampil. Ya, artinya kita sebenarnya bisa saja tampil di Piala Dunia kalau gitu ya, Bung Indra. Ya, tapi ini tadi kembali kepada secepatnya kita memperbaiki diri. Nah, kita kan kemarin kita perhatikan begitu selesai itu, ya sudah langkah perbaikannya kan juga nggak begitu nampak. Nah, Korea Selatan kan langsung nampak. Mohon maaf, bukan saya mau apa ya. Begitu selesai kemarin Olimpiade, Lee Kang-in dikontrak Paris Saint-Germain. Jadi salah satu bintang di sana. Jadi ini kembali kepada kontinuitas kita untuk melakukan evaluasi. Baik. Kita bagi terima dulu pendengar dari Sorong, ada Pak Daniel. Selamat sore, Pak Daniel. Selamat sore Bung Fajar. Selamat sore Bung Farid. Bung Farid ya. Bung Indra Rangkuti. Selamat sore. Ya, silakan. Silakan Bung Daniel. Jadi saya ini cuma menyambung tadi yang Bung Fajar bilang, water break itu menghambat orang punya on fire, mood langsung turun. Ini dari kacamata Bung Daniel yang nonton ya. Jadi Bung Daniel merasa agak terganggu berarti dengan adanya water break. Dan juga kita pernah jadi atlet, kita tahu. Contohnya Bung Fajar. Kalau tinju itu, kalau seumpama tiba-tiba clean itu, kita punya mood untuk kasih tahu orang sudah turun lagi. Itu contoh itu. Jadi saya tidak setuju dengan water break kayak ini. Oke, baik Pak Daniel. Sama-sama Pak Daniel. Selamat sore dari Sorong. Wah, Timur Indonesia, masih dari kawasan Timur Indonesia, Pak Upi di Bone. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Upi. Silakan Pak Upi. Begini artinya saya sangat menaruh harapan kepada timnas Qatar karena kan kita lihat perkembangannya sebelumnya kan cuma menjadi negara peserta dengan seterusnya sebagai negara tuan rumah, tapi sekarang kan bisa lolos ke Piala Dunia ya, artinya mengikuti dengan menjuarai Piala Asia. Harapan saya mudah-mudahan Qatar ini bisa melaju sampai nanti ya. Qatar ya? Sampai ke Qatar. Oke. Kenapa mendukung Qatar nih, Pak Upi? Sama-sama Islam dan oke, baik. Iya, baik. Oke, makasih Pak Upi di Bone ya. Baik. Mungkin sebagai closing statement nih, apa yang akan tercipta, ada kejutan lagi nggak kira-kira nih di putaran kedua babak penyisihan Piala Dunia 2026 ini nih, Bung Indra? Saya kira potensi kejutan tetap ada juga. Jadi contoh misalnya hari ini untuk nanti pertarungan besok pagi, ya Meksiko dan Korea Selatan, mungkin banyak yang Meksiko. Tapi kalau saya secara pribadi
agak melawan arus ini. Berarti Korea Selatan yang akan unggul ini. Walaupun lawan tuan rumah. Karena mental Korea Selatan sudah teruji kemarin dengan posisi ketinggalan, dia bisa balikan keadaan. Nah, sementara Meksiko ini kan kita lihat kemarin agak terpancing emosi. Begitu dia ya agak mudah terpancing emosi ya kan, sehingga Cesar Montes akhirnya kena kartu merah kan seperti itu. Tapi oke lah, itu kita. Tapi potensi dramatis akan tetap terulang, ya. Dan mungkin bisa jadi kejadian seperti Piala Dunia 2022 yang lalu, ya akhirnya bisa terulang juga ini. Apakah ke Jerman dan Spanyol bisa pulang duluan kan? Bisa jadi. Tapi yang paling penting sebenarnya di sini adalah dari sekarang Indonesia harus waspada ini. Karena di Piala Asia nanti kan Indonesia sudah dipastikan satu grup dengan Jepang dan Qatar. Di Piala Asia nanti bulan Februari harusnya berkaitan dengan timnas tadi. Inilah saatnya tim pelatih Indonesia memantau ya gimana perkembangan Jepang Jepang dan Qatar, karena sudah pasti lawan kita nanti di Piala Asia 2020. Kapan lagi kita melawan peserta Piala Dunia ya dua negara langsung lagi. Iya, jadi yang berikutnya saya kira potensi-potensi kejutan ada. Kita akan menilai dulu ya sejauh mana langkah Copa del Verde. Apakah Copa del Verde ini akan menjadi seperti Kamerun di 1990? Menarik. Nggak diduga-duga kan. Kita juga akan menunggu ini. Apakah Messi akan mencatat rekor baru? Sekarang ini kan dia hat-trick. Masih sama dengan Klose, sama dengan Klose. Iya. Jumlah gol. Iya, jumlah golnya. Berarti kan dia tinggal butuh 1 gol, dia akan menjadi pencetak gol terbanyak sepanjang masa. Betul. Termasuk yang kedua yang akan saya tunggu juga. Apakah dia bisa memecahkan rekor Rivellino yang sudah bertahan 60 tahun. Jadi sampai pertandingan kemarin melawan Aljazair, ya Rivellino Messi itu menyamai Rivellino dalam hal mencetak gol dari luar kotak penalti. Tendangan jarak jauh itu 5 kali. Nah, 1 kali lagi dia akan memecahkan rekor Rivellino. Dan juga satu lagi bahwa Messi itu sudah menggolkan dari kaki kanan, kaki kiri, tinggal kepala aja yang belum nih heading. Kalau headingnya bisa menciptakan gol, ini rekor baru lagi nih semua. Ya benar. Dan juga misalnya ini kita juga akan menanti ya. Jadi saya kira juga ini tadi. Apakah besok pagi Korea Selatan akan mencetak sejarah baru? Baik. Back kemenangannya. Jadi ada hal yang mesti kita perhatikan dan sekali lagi saya tegaskan, siapa yang paling siap itulah yang akan berjaya. Piala Dunia kita tidak bisa ukur dari angka-angka statistik, tidak bisa ukur dari angka-angka peringkat. Ya, siapa yang siap di lapangan itu yang akan sukses. Baik, terima kasih Bung Indra. Selamat sore, salam olahraga. Selamat sore dan salam olahraga, dan mudah-mudahan kita tetap fit semua menyaksikan Piala Dunia. Amin. Karena jangan sampai kita begadang habis. Baik. Makasih Bung Indra. Salam olahraga. Salam olahraga.